Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STIMIK Jabar, Prodi Sistem Informasi semester 5 yang akan menjelaskan mengenai studi kasus penerapan analisis data mining untuk penerimaan karyawan dengan menggunakan algoritma C4.5. Dan kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Randy, dan Tarisa Nur Fitri. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Galih STMkom untuk referensinya. Sebelum ke intinya, ada baiknya kita mengetahui dari latar belakangnya dulu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini berkembang dengan pesat tidak selalu berpengaruh positif terhadap kualitas para pencari kerja. Ditambah lagi dengan pertumbuhan jumlah para pencari kerja yang tinggi, membuat perusahaan harus lebih selektif dalam menyeleksi calon pegawai agar mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kriteria. Seleksi dilakukan untuk memilih calon karyawan yang paling memenuhi kriteria yang dicari, atau ditetapkan perusahaan dari sekian banyaknya pelamar yang ada untuk menempati suatu posisi tertentu dalam perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Akan tetapi seleksi karyawan harus dilakukan pihak perusahaan dirasa memakan waktu yang lama dan kurang efektif, sehingga menjadi masalah baru dalam rekrutmen karyawan. Yang kedua ada data mining. Menurut Tan, mendefinisikan data mining sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Data mining juga dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari bongkahan data besar yang membantu dalam pengembalian keputusan. Istilah data mining kadang disebut juga knowledge discovery. Dan yang ketiga ada decision tree atau pohon keputusan adalah salah satu metode klarifikasi yang paling populer karena mudah diinterpretasi manusia. Pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Data dalam pohon keputusan biasanya dinyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan record. Atribut menyatakan suatu parameter yang dibuat sebagai kriteria dalam membentuk tree. Dan yang keempat ada algoritma C4.5. Algoritma C4.5 dan pohon keputusan merupakan dua model yang tak terpisahkan. Karena untuk membangun sebuah pohon keputusan dibutuhkan algoritma C4.5 di akhir tahun 1970 hingga di awal tahun 1980-an. Jaros Quinlan, seorang peneliti di bidang mesin pembelajaran, mengembangkan sebuah model pohon keputusan yang dinamakan ID3 atau Interactive Dichotomizer. Walaupun sebenarnya proyek ini telah dibuat sebelumnya oleh Bethune J. Marin dan P. Testun. Dan yang kelima ada Rapid Miner. Rapid Miner merupakan perangkat lunak yang dibuat oleh Dr. Marcus Hoffman dari Institute of Technology Bland Hardware-Stone dan Ralph Klinkenberg dari Rapid.com dengan tampilan GUI atau Graphic User Interface, sehingga memudahkan pengguna dalam menggunakan perangkat lunak ini. Dengan menggunakan Rapid Miner tidak dibutuhkan kemampuan coding khusus, karena semua fasilitas sudah disediakan. Rapid Miner dikhususkan untuk penggunaan data mining. Model
Model yang disediakan juga cukup banyak dan lengkap, seperti model Bayesian, modeling, tree induction, neural network, dan lain-lain. Dan yang keenam, pengujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menguji penerimaan data karyawan menggunakan RapidManner Studio. Kami di sini memakai RapidManner Studio 9.9.2. Kita langsung saja. Kali ini kita akan memasukkan data latih dan data ujinya ke dalam RapidManner Studio. Caranya, klik import data, lalu kita klik my computer. Setelah itu kita klik this PC, kita klik local D karena kami menyimpan file data latih dan data ujinya di local D. Kita masukkan data latih, kita klik next. Nah, kita langsung saja klik next. Untuk keterangan, kami di sini memakai tipe binominal. Lalu untuk keterangan juga kita menambahkan change row, yaitu dengan menambahkan label. Kita klik OK. Nah, untuk formatnya, untuk nama kita memakai tipe polinominal, untuk umur kita memakai tipe integer, untuk domisili kita memakai tipe polinominal, untuk nilai matematika sampai dengan hasil akhir kita memakai integer. Setelah itu kita klik next, lalu kita simpan file data latih tersebut di folder UAS. Kita klik finish. Nah, data latih tersebut sudah tersimpan di aplikasi RapidManner. Nah, seperti ini. Tuh, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke desain. Lalu kita akan memasukkan data ujinya. Yang tadi itu adalah data latih. Sekarang kita akan memasukkan data ujinya ke dalam aplikasi RapidManner. Caranya sama seperti kita memasukkan data latih, kita klik import data, lalu kita masuk ke my computer, lalu penyimpanannya sama seperti data latih di local D. Untuk penyimpanan ini terserah mau disimpan di mana saja, bisa di local C atau di local D. Tapi kami di sini menyimpan data latih dan data ujinya di local D. Nah, ini data ujinya. Kita langsung saja klik next. Lalu kita klik next lagi. Untuk keterangan sama seperti data latih, kita memakai tipe binominal. Untuk change row-nya kita tambahkan label. Lalu setelah itu kita klik OK. Kita klik next saja. Karena ini tipenya kita samakan saja seperti data latih. Kita klik next saja. Untuk data uji kita simpan di folder UAS. Klik finish. Nah, untuk data ujinya sudah masuk. Lalu setelah itu kita masuk ke desain. Nah, sekarang kita akan membuat perancangan modelnya. Kita masukkan model retrieve. Nah, kita akan masukkan file data latihnya ke dalam model retrieve. Kita klik folder, lalu kita klik local rest
local repository, karena kita menyimpan foldernya di local repository. Lalu kita klik UAS, kita masukin data latih, lalu kita klik OK. Nah, data latihnya sudah masuk ke dalam retrieve. Setelah itu kita masukkan decision tree. Nah, ini decision tree-nya kita masukkan. Lalu setelah itu kita sambungkan retrieve dengan decision tree. Sudah tersambung retrieve dan decision tree-nya. Setelah itu kita masukkan apply model. Apply model kita masukkan. Sudah tersambung decision tree dengan apply model. Dari retrieve kita sambungkan ke decision tree, lalu decision tree kita sambungkan ke apply model. Nah, setelah itu kita akan masukkan ke retrieve data uji. Yang tadi yang kita masukkan yaitu retrieve data latih, dan kita masukkan file data ujinya di retrieve kedua. Caranya sama seperti data latih, masuk ke folder, lalu kita ke local repository, cara penyimpanan folder UAS di local repository. Lalu kita klik folder UAS, yang di sini ada file data latihnya, kita klik OK. Nah, setelah itu kita sambungkan retrieve kedua yang data uji dengan apply model. Sudah tersambung semuanya. Lalu setelah itu kita masukkan performance. Nah, di sini kami memakai performance classification. Kita masukkan, dan setelah itu kita sambungkan apply modelnya dengan performance. Nah, sudah tersambung. Setelah semua tersambung, kita sambungkan performance classification dengan result. Seperti ini. Nah, ketika semuanya sudah tersambungkan, kita akan mengujinya dengan cara mengklik tombol run. Nah, sudah terlihat ada prediction-nya dan juga confidence-nya. Sini ada yang lulusnya, ada untuk confidence ada 1 dan juga ada 0 dan seterusnya. Lalu setelah itu setelah kita melihat ini hasil prediction dan confidence-nya, kita akan melihat hasil dari performance factor-nya. Nah, sudah terlihat akurasinya, yaitu adalah 100%. Dan di sini ada rate lulusnya yaitu 12, yang untuk true lulusnya, dan untuk true tidak lulusnya ada 0. Dan untuk rate tidak lulusnya ada 0, yang true lulusnya dan true tidak lulusnya ada 29. Untuk class precision ada 100% dua-duanya, dan class recall-nya dua-duanya 100%. Nah, untuk di sini ini adalah description performance factor. Sebenarnya sama aja seperti performance yang pertama, yang akurasi. Cuman di sini ini tuh deskripsi performance factornya, jadi bentuknya deskripsi gitu. Nah, sudah terlihat sama seperti yang tadi. Ini akurasinya 100%, sudah deskripsinya juga 100%, ada confusion matrix-nya ada true lulus dan tidak lulusnya, yang lulusnya ada 12 dan tidak lulusnya ada 29. Jadi untuk penerimaan karyawan yang lulusnya itu ada 12 orang, sedangkan yang tidak lulusnya ada 29 orang. Baik, mungkin itu saja video yang kami sampaikan. Terima kasih dan
Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.